Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para rabu stajab dan mulia. Alhamdulillah, ngiring syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bosan-bosan selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, agar kau sareng panjenengan selalu ditambahin sareng Gusti Allah, ditambahin sehat, ditambahin umur, ditambahin jumper, ditambahin ketenangan hati. Nah, setuju Nabi Allah ibarangi tambahan, sehingga kalau sareng panjenengan dengan tambahan kadito bisa sareng apolong dalam kadito pengajian kalaban bunga, kalaban seneng, kalaban sedejana sombong kesusahan sekadima karena barokana ridha Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau sareng panjenengan sehadir kadito tetap selalu naungin sareng Gusti Allah kalaban rahmatnya, kalaban kesehatannya, dan kalaban kesempatannya. Amin Allahumma amin. Para rabu stajab kepada mulja, kalau sareng panjenengan odi ning dunya kadito pasti mempunyai keinginan. Ya, mana orang odi itu pasti adik pangataro, pasti baik kadito orang lesepo, baik kadito orang ki muda, bahkan anak kecil pun ngabungin pangataro. Setujulah ngabungin pangataro sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mau anak ini adik pangataro tero ngobrol mainan, karena kelasnya masih kelas main. Menabi umur remaja adik pengataro terus melihat api, terus melihat kendaraan, kita macam lakar kelasnya. Tidak mau sepo kadito sombong pengataro boleh, namun terus sehat walafiat. Ketika ketemu sareng orang pasti saya kider mas sehat. Ini pun umur sekitar 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Tak kira mula 40 second ini nggak tanya ki adik berapa pelas tidak motor. Lagi jenengan kata sudah motor pinter belum tadi kita kira. Tapi mungkin remaja piro sepedamu saiki. Wah tuh sampai nih. Dan ini mungkin makan. Jadi nikah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tambah umur sebitan benih apa saya tanya ki. Thank you. Benih apa? Paling tanya ki. Dalam penyakit apa? Baris apa juga? Dokter siapa bahan setia? Minum obat apa bahan setia? Ini kan mau nasi bitel kan? Atas. Kadang tadi masih bitel mau tanya ki. Sampai kontrol dokter di. Saya tanya ki ini kan bawa kesehatan, bro. Jadi pada keinginan itu sesuai dengan tingkat masing-masing kehidupan. Lah di balik keinginan kadito terkadang ada dua keinginan. Ada keinginan yang sangat kuat. Berbeda keinginan sing tak pati kuat. Seperti ketero, mertero, pon Joko. Lah, kedua-duanya ini kan pon naluri watak bagi kita. Keinginan kuat dan keinginan tidak kuat. Keinginan tidak kuat bisa ditunda,
Tapi memang keinginan kuat loh nikah yang selalu ada dalam diri kita, keinginan kuat. Engkau mari dia mau panen, engkau beli sepeda motor. Engkau mari dia mau rezeki, engkau beli tanah. Engkau mulai rezeki, engkau kerja toko. Waalaikumsalam. Moga saya sehat. Oh, dulu. Jadi keinginan kuat itu dan keinginan yang tidak kuat yang dimiliki oleh manusia, ini kadang-kadang manusia tidak menyadari. Bersitong yang tidak disadari oleh manusia. Ada satu perkara yang tidak disadari oleh manusia, baik yang keinginan kuat maupun yang keinginan tidak kuat. Kenapa yang tidak disadari oleh manusia? Kedua-duanya tetap dalam garis takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan yang kuat, saya habis ini harus kaya. Aku maring ini kudu sugih. Aku maring ini tak kerja nang Bali. Aku maring ini tak kerja nang Kalimantan. Aku maring ini tak kerja nang Malaysia. Ini keinginan kuat. Keinginan kuat untuk kaya. Aku maring ini butuh tuku sepeda. Yo opo kudu tuku sepeda. Ini keinginan kuat. Maring ini aku yo opo omah iki kudu didandani. Yo opo omah iki kudu apik. Itu keinginan yang kuat. Tapi di balik itu mereka lupa bahwa di tangan kita ini ada garis tangan. Lagi. Tangan pulau kali tangannya panjenengan ini, tangan kita semua ada garisnya masing-masing. Nah, garis tangan inilah cermin dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan kuat, monggo enggak apa-apa, sesuai dengan firman Allah. Lagi, Allah berfirman, wa in tasya'un wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasya'una, manusia berkehendak, mempunyai keinginan. Tidak apa, panjenengan keinginannya pingin tidak apa-apa, nopo dosa Pak Yai. Nek ada keinginan besar itu apakah kita dosa? Tidak dosa. Silakan kalian punya keinginan yang besar, bahkan mimpi pun silakan. Saya bermimpi, saya menjadi raja. Di dalam kerajaan itu ada mahligai yang sangat indah sekali. Tidak apa-apa kalian bermimpi, kalian punya kehendak. Tapi illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tapi jangan lupa di balik itu ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan panjenengan punya keinginan kuat. Aku maring ini kudu sugih, harus kaya. Kerja di Lombok, kerja di Bali, tidak apa-apa, silakan. Tapi jangan lupa keinginan. Jadi keinginan kuatmu itu, keinginan terbesarmu itu tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Makanya manusia lupa dengan takdir. Seakan-akan kalau kita kerja ke Bali pasti sukses. Wah, sukses. Kerja apa cak di Bali? Aku jadi direktur. Tadi direktur cak, iya enak. Direktur apa cak? Iku bagian numpak sepeda rosok-rosokan itu kesetangan aku. Aku kali itu. Nah ini kan, direktur rosokan berarti ini. Jangan lupa ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan si kaya dengan si miskin tidak bisa lepas dari takdir Allah. Allah ini akan memudahkan kepada kita. Si kaya dan si miskin itu sudah garis tangan. Kita ini termasuk orang kaya, kita ini termasuk orang miskin. Sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kaya dan miskin bukan karena pekerjaan. Kaya dan miskin bukan karena pekerjaan.
Bukan karena pekerjaan, karena memang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi kaya karena takdir dari Allah. Kita menjadi miskin karena takdir dari Allah. Bukan semata-mata dari pekerjaan. Salah kalau ada orang ngomong, "Le gak kerja gak sugih." Nah ini kesalahan fatal. Memang kalau secara logika, kalau tidak kerja, ya mana dapat rezeki, mana dapat uang, mana dapat kaya. Secara logika akan. Tapi hakikatnya kaya dan miskin itu adalah sudah takdir dari Allah. Ketika kita umur 4 bulan dalam kandungan, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita sudah dicatat takdir kita. Kita ini ditakdir oleh Allah. Am syaqiyun am sa'idun, termasuk orang yang untung apa orang yang celaka? Apakah kita termasuk orang yang kaya apa termasuk orang yang miskin? Kan itu apa ditentukan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan. Kaya, miskin, rezeki, jodoh, ajal, umur, semuanya apa ditulis di Lauhul Mahfuz. Qada Allah ditulis, kemudian sesuai dengan qada takdir. Jadi takdir cocok dengan apa yang digariskan Allah. Tanggal sekian mati, jam sekian mati, jam sekian menikah, jam sekian dapat rezeki. Sudah ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaya dan miskin bukan semata-mata karena pekerjaan. Kalau memang pekerjaan, Pak, orang-orang yang ngarit di sawah setiap hari sehari semalam ke sawah, itu yang seharusnya lebih kaya daripada kita. Mengapa? Karena pekerjaannya tidak henti-henti. Orang anak rosokan, Pak, sehari mulai pagi sampai siang sampai sore bahkan malam pun masih cari rosokan. Sebetulnya orang itu yang lebih kaya daripada kita. Orang bejaan, mohon maaf, bukan menyinggung, Pak, kerja di pertelon siang hari siang malam, subuh pun masih di pertelon, tidur pun di atas beja. Kalau memang pekerjaan, mereka yang seharusnya lebih kaya daripada kau dan sarang panjenengan. Yang kira betul, Pak. Yang kira betul. Kalau pekerjaan diukur dari kalau kaya diukur dari pekerjaan. Ada orang buka sate, Pak, meremori pakai kepayang. Jam 10 satenya habis, dia bisa beli sepeda motor, Pak. Padahal jam kerjanya hanya habis maghrib sampai jam 10. Tukang beca sehari semalam sampai tidur di martelon. Tidur di martelon, di atas becanya. Makin beda terus aja dengan apa tak kira gede, Pak. Pur membeca negeri papa gede. Itu yang seharusnya lebih kaya kalau diukur dengan pekerjaan. Kalau diukur dengan pangkat, Pak, kaya karena pangkat? Tidak, Pak. Presiden pangkatnya paling tertinggi, seharusnya presiden lebih kaya daripada orang-orang yang kaya. Nah, ini Pak. Tapi nyatanya, ini Pak. Jadi kaya dan miskin nikah bukan karena pekerjaan. Sekali lagi, kaya dan miskin bukan karena pekerja. Kadang-kadang ada, karena sudah digariskan oleh Allah menjadi orang kaya. Yutoju sendiri, Pak. Oleh garis hati di Allah sudah digariskan oleh Allah menjadi orang kaya. Yutoju, Pak. Yutoju ini oleh Mesir, Pak. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf dikatakan oleh Nabi, ya Abdurrahman bin Auf, kamu terakhir nanti dari sekian sahabat yang masuk surga. Kamu terakhir masuk surga di antara sahabat karena kamu banyak dihisab. Mengapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sahabat Abdurrahman bin Auf ini yang paling kaya, Pak. Paling soki, Pak. Anak kos kecil hasil. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika itu pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dia ditawari, panjenengan mau kerja apa? Sudah, saya tidak mau bekerja, cukup tunjukkan saya di mana pasar. Katanya Abdurrahman bin Auf, engkau tak laku aja, tak minta modal kepada saya, tidak minta modal kepada panjenengan, saya tidak ingin dibantu oleh panjenengan, cukup panjenengan tunjukkan kepada saya di mana pasar Kasihan. Oh, nggih, monggo. Kalau pasar Kasihan ini pertelon lampu merah ke utara, niku pun pasar Kasihan. Lalu bagaimana? Ada gan sekecil bayi, tadi ada gan kurma, pula hanya 10.000, lakunya 30.000.
ribu. Untung besar. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini harus soki, Pak. Kaya raya, Pak. Sehingga Rasulullah ketika mengatakan Abdurrahman bin Auf nikah terakhir masuk surga karena banyak hisab, Abdurrahman bin Auf nikah tuh mondai kok kebaya apa kok tunya. Ya Rasulullah, semua harta benda saya, semua kekayaan saya wakafkan untuk dakwah Islam. Harta bendanya diwakafkan, kebun kurmanya kepada Kanjeng Nabi, agar Kanjeng Nabi dakwahnya, karena dakwah ini butuh biaya, Pak. Tadi dakwah itu butuh biaya. Peperangannya Kanjeng Nabi disuplai oleh Abdurrahman bin Auf, biayanya sekian. Dari takut dengan Kanjeng Nabi masuk surga terakhir karena banyak. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kata orang miskin apa? Benda iya, kok orang miskin apa? Ya kan? Oleh pada bersahabat selain masuk surga tidak ada. Lalu bagaimana? Jual apa wakafaki, tanah, jompo, api wakafaki dalam dakwah, dari dakwah Islam yang disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebarkan. Oh, akhirnya Abdurrahman bin Auf miskin, bangkrut. Mau lebih sama mau bangkrut nih rasanya, Pak. Lagi, orang bangkrut lah, topes deh. Ini Pak, mau lebih sampai bangkrut. Lagi, padahal bangkrut itu teraoni. Siapa tahu si pemilik harta terus jadi orang miskin. Karena Rasulullah doa, ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang miskin dan kumpulkanlah kami dengan kelompok orang miskin. Lalu kan doa saya paling tak kesenengin sareng sampeyan. Niki Pak, saya main seneng doa ya Allah nyorong miskin hati Gusti. Boleh yakin sama rodit ada doa sini ke sampeyan. Ayo, sapa sing donga Gusti kula pengin dadi wong miskin. Ayo, sapa sing terus tahu kok orang mau ning apa. Ayo. Oleh ya Allah Gusti nyono rezeki Gusti, nyono rezeki mulai gelap pertama mati Gusti, kalau kuning Gusti, kita oleh rezeki sama sekali. Lalu bagaimana? Abdurrahman bin Auf nikah bodoh akhirnya kulaan setro jadi miskin. Tak teman kulaan korma, bodoh korma buncok jual apa? Maksudnya Abdurrahman bin Auf nikah beli korma buncok nih, korma buncok Pak, buncok asli buncok, tak nikahkan kok. Hanya lalak saya akan dia, lalak berulah, buncok. Tapi karena korma buncok ini mudah Pak. Pada di jagung mula, tadi, jemur pas becah, kan mudah. Dan mulai pas keluar apa? Tok lagi jagung keluar, apa man? Kapal. Ini buncok Pak. Tadi tegak sendok. Tapi Abdurrahman bin Auf jelas. Korma buncok tapi dia beli bingko lah. Ya beli bingko bagi kau orang. Niat sedekah bagi kau orang lah sampai sendal lah. Silahkan. Beli Pak bertonton korma buncok. Siapa yang terima pengumuman? Barang siapa masyarakat Madinah yang ingin kurma ini silakan ambil. Kalah lah. Tapi saya melihat ada. Kalah dia Abdurrahman bin Auf. Kalah meletak mesin tadi, kotor tidak miskin, takut kedel dengan Kanjeng Nabi. Pundut pun, monggo sinten sing kersa. Pundut, betul saya izin nang kula. Betul saya pamit pun pundut. Niki kalah biar orang Pak. Kalah. Niki kita lebih kian korma buncok. Dua apa Pak pada suatu hari Raja Yaman, tinggi dari Yaman ini pengumuman bahwa Raja Yaman butuh korma buncok untuk dikelola menjadi obat. Pengumuman Raja Yaman itu senegara tak nemu korma buncok busuk. Senegara tak nemu korma busuk itu tak nemu. Artinya pengumuman ke negara-negara tetangga termasuk di Madinah, barang siapa yang mempunyai kurma busuk akan dihargai 10 kali lipat. Jadi mau harga kurma ini ke sekilo ke 10.000, ia hargai 100.000. Lalu bagaimana? Orang-orang entar ke Abdurrahman bin Auf. Pak, berpengumuman dari Raja Yaman. Apa? Raja Yaman mau beli kurma busuk, harganya 10 kali lipat. Gua dia? Iya. Utusan dari Raja Yaman datang mensurvei yang di Madinah ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, survei kurma
busuk. Lalu bagaimana? Dibelilah kurma busuknya Abdurrahman bin Auf, yang harganya 1.000 per kilo, dibeli 10.000 per kilo. Akhirnya bagaimana? Di total semua hasil banyak. Abdurrahman bin Auf ini burung jadi orang miskin. Burung gagal menjadi orang miskin. Lalu bagaimana? Tetap menjadi orang kaya. Jadi ini kan gagal miskin, Pak. Beri gagal kaya. Kalau Mbak Abah ini kan gagal kaya, Pak. Mbak Abah tadi capit agak baju larang. Lah berapa tahun kalau mencapit lah gagal kok. Ada nyaman gagal panen, gagal kaya. Kau nama jagung kening bule. Dari jagung apa tapi cuaca hujan berlalu. Akhirnya jagungnya sekitar baju ning 200 sekat. Baju model, gagal kaya nih kok. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin. Tetap Pak, kurma yang busuk yang harganya 1.000 per kilo dibeli 10 kali lipat. Secara oning takdir. Abdurrahman bin Auf kita tahu Pak, tidak tahu takdir. Takdirnya Allah ada raja yang membutuhkan sekian ton kurma busuk. Tidak tahu Abdurrahman bin Auf. Orang-orang keinginannya untuk menjadi miskin gagal total, tetap menjadi kaya. Dan ini kan setong bukti bahwa kaya dan miskin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau begitu? Saya tidak usah kerja, karena saya tidak tahu takdir saya bagaimana. Loh, tetap kerja. Kita ini tetap kerja. Wa ma tasyauna, manusia boleh berkehendak, tapi illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tapi jangan lupa, ada kehendak Allah, ada takdir Allah. Karena takdir kita tidak tahu. Tetap kerja. Kita tetap kerja. Yang sawah ya kerja sawah, yang kerja jadi pedagang ya pedagang, Pak Mahfud dagang kerupuk ya tetap dagang kerupuk. Allah, kalau Allah menakdirkan kaya, pasti Allah akan memberikan jalan untuk kaya. Mohon jadi kebaiki. Kalau Allah menakdirkan kita miskin, Allah pasti memberikan jalan untuk miskin. Lah, jalannya Allah itu namanya pekerjaan. Menurut takdir lagi sogi di Gusti Allah, Pak. Pasti diberi jalan. Tinggi, dua anak Pak Mahfud, mulai kerupuk dia. Tapi mereka ini pas bupati kalau Pak Mahfud nomor mulai kerupuk terus tahun. Beda bayi jalan Pak Mahfud teman jagongan ngebu, teman bikopi, beda kancing datang. Teman ketemu motor 10 tahun. Duh, beres kan kayak beres Pak. Beres aku nomor kerupuk ya. Piye Pak Mahfud dari ya. Marah, engkau bertemu kerupuk terus tahun setia. Beda bayi jalan Pak. Duh, hari ini mau ngecekek. Yuk tonjol ya lu bener ngecekek. Nah ini nyaman jalan dari Gusti Allah. Panjenengan miskin, beda bayi jalan Pak. Dharma, romoro makela abon keturu sogi laku ke Bali dua mana aku ning apa bayi. Depak ke Bali kecopetan Pak. Lebih ada bayi jalan. Moro-moro depak Bali depak ke Bali, romoro depak turun rimpis moro labu. Tila labu buka pecet, tila pecet telan beres-beres masuk terus Pak. Lu ada apa yang jalan ngaku miskin? Tuh, repot lah. Setor dari bis bisa seteru. Lu ada apa yang jalan? Pokoknya kaya miskin ini kan punya jalan masing-masing. Lagi, punya jalan masing-masing lah. Jalan itu namanya pekerjaan. Allah yang memberikan jalan. Ya kita jalani. Karena nyaman dengan jalan Pak. Mana emang udah jalan nih? Makan bulan sambian, mayu jalan ini. Siapa tahu hari ini kita rezeki. Nah kan sedih Pak. Mayu sudah hidungan kulaku. Siapa tahu engkau bibir banyak rezeki. Ini kan jalan Pak. Beri mas hidungan kulaku. Oh buat tak kira rezeki, buat tak kira rezeki, buat pasti tak kira jalan. Tak kira. Jangan siapa. Kadang beda hidungan kulaku tapi ya Allah pada dia aja ngomongnya rezeki datang. Ini kan nyaman usaha. Dia pun para ulama. Tinggi, jatuh dengan gulaku. Tinggi, jatuh dengan gulaku mare sopu. Harap pejo pola naik berisaki rezekina talan taanjat. Ini kan nyaman jalan Pak. Kita harus jalan nih. Beri mah mentang-mentang jangan siapa. Mau tahu apa punten. Ini kita guna para ulama. Ini kan nyaman saja usaha.
Allah paringi jalan kaula sareng panjenengan. Sekarang itu gimana? Jadi kula ini ada tasawuf